Ada yang nggak masuk ya? Yang nggak masuk siapa? Dominic sama Flan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kalau kita awali dengan doa. Boleh minta tolong Kak Aurel untuk memimpin doa, nak? Teman-teman, mari kita bersabda dalam doa. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Jadi materi yang akan kita pelajari adalah tentang permintaan dan penawaran. Ada di bab 4, harga pasar dan pasar. Itu sama kayak permintaan dan penawaran. Jadi harga pasar dan pasar. Setelah sebelumnya kita belajar tentang pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu kan sebelumnya kita belajar tentang siapa saja sih pelaku ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, kemudian rumah tangga negara, sama masyarakat luar negeri. Setelah itu sampaikan tujuannya juga. Tujuan dulu kita belajar hari ini itu tujuannya. Ya, tujuannya apa sih? Apa sih kompetensi dasarnya? Jadi ini nanti sebelumnya saya akan jelaskan secara umum dulu untuk mengantar kalian untuk dalam hal materi pembelajaran. Jadi secara umum kita akan tanya jawab dulu, kemudian nanti saya akan jelaskan secara umum. Setelah itu nanti kalian bekerja dalam kelompok. Sudah bergabung dalam Google Classroom-nya, Kak? Sudah ya, nanti soalnya ada di Google Classroom-nya itu. Nanti setelah ini masuk dalam kelompok, kemudian nanti saya juga akan bergantian masuk dalam kelompok kalau misalnya ada kesulitan. Nanti setelah itu baru kita ke room ini lagi supaya untuk mempresentasikan hasilnya, kita diskusikan kalau misalnya ada kesulitan seperti itu. Tentang apa sih kita mau belajar hari ini? Harga sandal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Dari situ berarti kita bisa isinya tentang apa sih itu? Berarti kalau kita lihat di situ berarti kalau misalnya isinya tentang apa sih? Ada yang mau share nggak? Ada yang sudah apa namanya? Yang tentang videonya itu tentang apa sih? Yang mau share? Jualan susu. Ya, jualan susu Daniel. Terus gimana? Jualan susunya itu gimana? Dia lagi nentuin harga yang pas buat permintaan penawarannya. Oke, baik. Jadi nanti setelah ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti soalnya silakan dilihat di Google Classroom. Jadi ada 5. Yang nomor 5 tuh maksudnya kita buat data sendiri atau berdasarkan Data sendiri. Coba saya sendiri aja. Saya itu ya, nomor 5 itu misalnya seperti ini. Jadi kan di pasar modern itu kan ada banyak sekali jenis barang. Kalian memilih salah satu. Per kilogram. Apa ayam? Yaudah, terserah kan kata harga sama ininya, harga sama kuantitasnya nggak harus. Sepertinya sudah semuanya ada. Ada yang belum selesai tadi atau sudah selesai semuanya? Hampir selesai kita, Bu. Iya, kita juga hampir selesai, Bu. Kayak Kurvanya belum selesai, Bu. kurvanya iya benar sama belum selesai. Oke, nggak apa-apa. Nanti mulai presentasi saja, mulai dari kelompok. Siang Bu Mia dan teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan permintaan dan penawaran. Nomor 1 itu jelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Yang A itu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. B. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Yang kedua ini adalah jelaskan hukum permintaan dan penawaran. Kalau hukum permintaan itu semakin turun tingkat harganya,
maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin naik harganya, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta. Yang B, hukum penawaran. Semakin tinggi harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin kecil harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. C. Yang ketiga, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada selera market, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait. Itu berarti kita kesimpulannya hari ini sudah belajar apa saja, Nak? Sudah belajar apa saja? Sudah belajar apa saja? Dari awal tadi, kita sudah belajar apa saja hari ini? Permintaan dan penawaran. Kemudian kita juga sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Pertemuan minggu depan kita akan masih membahas tentang permintaan dan penawaran, tapi minggu depan kita akan naik lebih. Kalau sekarang kan belajar gambar kurva nih. Nah, minggu depan kita akan belajar menghitung atau mencari harga keseimbangan. Jadi kita pakai fungsi permintaan. Jadi kan kalian sudah membuat presentasinya tadi, meskipun belum selesai, itu silakan diselesaikan. Terus kemudian nanti di-upload di Google Classroom. Saya tunggu mungkin sampai besok ya, biar kalau 1 minggu kan nanti kalian lupa. Silakan nanti dilanjutkan, saya tunggu sampai besok. Silakan di-upload di Google Classroom. Jadi uploadnya salah satu saja, tidak semuanya. Jadi salah satu di-upload di Google Classroom. Terus kemudian sama minta tolong dikirim ke saya recordnya dikirim ke saya ke alamat email aja. Begitu ya, nah, atau dikirim link Google Drive-nya, kemudian kirim by WA. Ya, itu juga boleh. Jadi kalau tidak ada, karena tadi sudah dibuka dengan doa, boleh minta tolong. Angelita boleh minta tolong mungkin doa. Teman-teman, mari kita berdoa.